semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Citra Kirana. Aku dari kelompok 6, aliran linguistik, Prodi Sastra Indonesia C, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Hai, perkenalkan nama saya Valdania Natani. Saya dari kelas Sastra Indonesia C. Kami akan memaparkan materi kami yaitu teori Bloomfield dari mata kuliah aliran linguistik. Leonard Bloomfield lahir pada tanggal 1 April 1887 di Chicago. Dia lulus dari Harvard College pada usia 19 dan melakukan pekerjaan pasca sarjana selama 2 tahun di University of Wisconsin, di mana ia juga mengajar di Jerman. Minatnya dalam linguistik terangsang oleh Edward Prokos, seorang ahli bahasa di Departemen Jerman. Bloomfield menerima gelar doktor dari University of Chicago pada tahun 1909. Leonard Bloomfield 1887 hingga 1949 Amerika dalam menganalisis bahasa Bloomfield dipengaruhi oleh dua aliran psikologi yang saling bertentangan, yaitu mentalisme dan behaviorisme. Pada mulanya beliau menggunakan prinsip-prinsip mentalisme yang sejalan dengan teori psikologi Wundt. Di sini beliau berpendapat bahwa berbahasa dimulai dari melahirkan pengalaman yang menyenangkan, terutama karena adanya tekanan emosi yang kuat. Jika melahirkan pengalaman dalam bentuk bahasa ini karena adanya tekanan emosi yang kuat, maka muncullah ucapan kalimat atau ekstramasi. Jika pengalaman ini lahir dari keinginan berkomunikasi, maka lahirlah kalimat deklarasi. Jika keinginan berkomunikasi ini bertukar dengan keinginan untuk mengetahui, maka akan menjadi kalimat interogasi. Teori linguistik Bloomfield didasarkan pada andaian-andaian dan definisi karena kita tidak mungkin mendengar semua ujaran di dalam suatu masyarakat tutur. Jadi, tidak mungkin kita dapat menunjukkan bahwa pola-pola yang kita temui dalam beberapa bahasa berlaku juga pada bahasa-bahasa lain. Ini harus diterima sebagai satu andalan. Kita tidak mungkin menunjukkan bahwa lambang-lambang ujaran dihubungkan dengan makna karena tidak mungkin mengenal satu persatu makna itu dalam data. Menurut Bloomfield, bahasa itu terdiri dari sejumlah isyarat atau tanda berupa unsur-unsur vokal atau bunyi yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah sebuah kasatwa isyarat yang dibentuk oleh fonem-fonem. Misalnya, pukul adalah bentuk ujaran. Pemukul adalah bentuk ujaran. P adalah bentuk bukan ujaran. Pukul terdiri dari 4 fonem, yaitu P, U, K, L, dan L. Di sini fonem U digunakan 2 kali. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa setiap ujaran adalah bentuk, tetapi tidak semua bentuk adalah ujaran. Menurut Bloomfield, ada 2 macam bentuk, yaitu yang pertama, bentuk bebas atau free form, yakni bentuk yang dapat diujarkan sendirian seperti bentuk amat jalan dan kaki dalam kalimat amat jalan kaki. Yang kedua ada bentuk terikat atau bound form, yakni bentuk linguistik yang tidak dapat diujarkan sendiri seperti bentuk P pada kata memukul dan bentuk an seperti pada kata pukulan. Selain mengenal bentuk bebas dan terikat, dikenal pula istilah seperti morfem, kata, dan kalimat. Morfem adalah satuan atau unit terkecil yang mempunyai makna dari bentuk leksikon. Contoh dalam kalimat, Ahmad menerima hadiah, terdapat morfem amat, terima, dan hadiah. Frase adalah unit yang tidak minimum yang terdiri dari 2 bentuk bebas atau lebih. Contoh dalam kalimatnya, adik saya sudah mandi. Terdapat 2 buah frase, yaitu frase adik saya dan frase sudah mandi. Lalu yang ketiga, ada kalimat. Kalimat adalah ujaran yang tidak merupakan bagian dari ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Misalnya, Ahmad duduk di kursi. Ahmad melihat gambar dan ibu dosen itu cantik. Selain pemenggalan bagian-bagian seperti contoh di atas, Bloomfield mengemukakan istilah distribusi yang memiliki 2 pengertian. Pengertian pertama, distribusi diartikan sebagai sifat segmen atau konsisten di dalam struktur tertentu. Contohnya, si Amin tidak mengenal putri yang berani itu. Masing-masing segmen dapat dianalisis menurut distribusinya di dalam kalimat atau di dalam segmen yang lebih pendek. Misalnya, si Pak Amin mengenai wanita. Pak Ali sudah melihat.